Rencana Umum Energi Daerah. Yang kedua narasumber kita yaitu Bapak Asep Willy Irawan, STMT, tenaga ahli bidang perencanaan energi dan permodalan LIN. Dan tak lupa kita akan dipandu oleh moderator yang paling andalan yang memang berpengalaman, yang selesai naik, yaitu Bapak Gunawan Iskandar, ST, MSI, selaku PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Halo. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita. Baik, kita langsung lanjut acara kita. Tadi sudah dibuka oleh Pak Sekda. Sebagai gambaran kita bahwa dokumen rencana umum energi daerah kita itu kita sudah gagas dari awal tahun. Kita sudah gagas dan ini merupakan amanat undang-undang di mana kita seluruh Indonesia itu provinsi yang belum melaksanakan itu masih seluruh provinsi Papua. Jadi kita memang selalu ditekan kepada Dewan Energi Nasional bahwa dokumen ini kalau bisa menjadi prioritas kita, khususnya yang daerah otonom baru, sehingga kita punya gambaran tentang energi kita di 10 tahun ke depan, atau RUET, rencana umum energi kita, target-target yang kita capai 5 tahun dalam 10 tahun ke depan sampai 2035 kita menghasilkan energi ini, bauran energi kita bagaimana perkembangannya. Mungkin itu yang menjadi gambaran kita. Terus sebagai informasi bahwa dari seluruh DOB baru Papua Tengah yang kita sudah gagas sampai sudah ada peraturan gubernurnya. Jadi saat ini peraturan gubernur yang kita buat tentang rencana umum energi daerah sudah diharmonisasi di Kemendagri, termasuk pelaksanaan pengawasannya, pelaksanaan turunan daripada Pergub itu. Yang berikutnya, dokumen RUET ini penting sekali menjadi dasar kita, pijakan kita bahwa dari seluruh Papua Tengah di 8 kabupaten ini sudah sejauh mana perkembangan bauran energinya, sudah apakah seluruh distrik, seluruh kampung yang ada di Papua Tengah itu sudah menikmati energi atau belum. Kalau belum menikmati energi harus punya data. Data itu yang kita coba kombinasikan atau kita coba kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk data dari seluruh yang menggunakan bahan bakar minyak, termasuk kendaraan-kendaraan, industri, dan lain-lain. Dan kita memang bersyukur bahwa kita Papua Tengah ini punya perusahaan yang besar, yaitu PT Freeport, punya pengguna energi yang sangat besar. Makanya di dalam data kita akan bagi bahwa kita dengan Freeport dan tanpa Freeport, mungkin begitu. Sehingga kita punya gambaran detail tentang rencana umum energi daerah yang ada tersebar di Provinsi Papua Tengah dan potensi-potensinya. Sebagai informasi bahwa dari tahun lalu juga kita sudah melakukan berbagai penelitian tentang potensi energi baru terbarukan yang ada di Nabire, yang ada di Timika, yang ada di Panyai, Dogei, dan yang ada di Intan Jaya. Dari potensi-potensi itu kita coba buat gambaran kita bahwa yang mana-mana yang menjadi prioritas yang dapat kita kembangkan. Contoh, kita punya PLTA yang sudah beberapa tahun kita buat FS, bahkan AMDALnya, yaitu PLTA Uumuka. Itu rencananya kemarin kalau PLTA Uumuka kita buka itu untuk industri smelter, karena di tahun 2015 kita sudah canangkan pembangunan smelter itu di Timika, di Pomako. Cuma karena tarik menarik sehingga smelter itu pindah di Gresik. Tapi nanti kita sudah canangkan juga bahwa
kawasan industri kita sudah tetapkan di Timika. Tadi Pak Seda juga sudah sampaikan bahwa di Timika kita sudah canangkan sebagai kawasan industri, di mana energinya itu kita coba nanti dari energi baru terbarukan dari PLTA. Mungkin begitu. Sebagai informasi juga bahwa kita sudah membangun lebih dari 25 titik yang ada di berbagai daerah-daerah 3T, terluar, terisolir, dan terpencil. Nah, itu yang kita sudah bangun di pulau-pulau yang ada di depan Nabire. Kita juga sudah bangun PLTS, pengembangan PLTS. Kita juga sudah bangun kemarin di rumah sakit Puskesmas di Puncak Jaya, dan kita juga kemarin sudah canangkan juga kemarin diresmikan oleh Ibu PJ Gubernur waktu itu, Ibu Rika Halut, di Kepulauan Mora, dan berbagai program yang kita buat tentang program kita waktu itu kita beri nama adalah Papua Tengah Terang. Nah, itu program yang kita sudah gagas, salah satu visi misi kita di 12 prioritas daripada PJ Gubernur waktu itu masuk di perekonomian. Kedepannya data RUET ini akan menjadi referensi untuk dipakai di dokumen-dokumen penting yang ada di Papua Tengah, RPJMD, tata ruang, dan mungkin RPJMD dan Renstra kita. Sebagai informasi bahwa RUET ini menjadi informasi referensi untuk kita pengembangan energi dalam 5 tahun, 10 tahun sampai 2035. Bagaimana pengembangan energi kita? Karena, pengalaman untuk di IKN, Pak ya, di IKN, dan memang dari Bandung untuk aplikasi lead-nya dan pengembangan energi baru terbarukan dan mungkin nanti konversi energi. Nanti mungkin perkenalkan diri dulu Pak, dan kita masuk ke dalam materi. Waktu dan tempat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis sudah berikan kesempatan kepada kami dari Rekinas. Mungkin saya coba cerita sedikit dulu tentang Rekinas, karena Rekinas dibentuk ini hanya sebagai jembatan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat kampus dengan keluarnya peraturan 2022 untuk semua kegiatan kerjasama dengan luar Dikti itu harus menggunakan SIU Pak Kadis, sehingga karena LPPM tidak boleh buat SIU, makanya LPPM membuat Rekinas gitu. Jadi Rekinas ini bapak-bapak jangan kaget, di Rekinas itu cuma hanya ada direktur Pak, karena hanya untuk jembatannya saja. Semuanya ada di lembaga pengabdian masyarakat kami, struktur organisasinya, tapi ini hanya sebagai jembatan kontrak saja kalau harus berkontrak dengan pemerintah daerah gitu. Terima kasih bagi kami yang diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan Papua Tengah gitu kan. Saya sendiri sebenarnya Papua sering Pak, tapi kalau ke Nabire ini pertama kali Pak gitu kan. 2023 saya ada di Timika, ada di Puncak Jaya, ada di Jayapura Pak, di Sorong. Di 2023 membantu Kementerian SDM dalam kegiatan ABDAL untuk di 92 desa, khusus Papua Tengah itu ada di 48 desa Pak, gitu kan. 4 4 ada di di Puncak Jaya, 4 desa di Puncak Jaya, 11 di Mimika, dan 32 di Puncak. Jadi sebenarnya kalau untuk ke Papua ya lumayan agak sering gitu. Saya pertama kali nginjek Papua ke Teminabuan Pak 2007. Jadi saya Papua tuh udah agak lama. 2002 saya ada di Sorong untuk perencanaan PLTA Sorong. Jadi
Itu mungkin hanya gambaran bahwa semoga dengan pernahnya menginjak Papua punya bayangan sedikit dalam membantu proses perencanaan rencana umum energi daerah. Baik, lanjut slide-nya. Untuk membahas rencana umum energi daerah, kita coba gambarkan ada 6 bab ataupun 6 topik yang 6 topik ini sudah diatur di peraturan pemerintah, gitu kan. Satu tentang penghuluannya, dan yang kedua tentang dasar pengelolaan energi, akan seperti apa pengelolaan dasar energinya. Saya terkendala tidak bisa melakukan revitalisasi karena kepemilikan pembangkit tersebut atau kepemilikannya berada di kabupaten kota. Nah itu kejadian kemarin saya teman-teman di kejadian di Mahakam Hulu. Jadi pembangkit dibangun oleh ada pembangkit yang dibangun oleh Kementerian SDM dari BTKE, sudah dihibahkan kepada kabupaten kota. Sekarang kondisinya rusak. Saya diminta bantuan oleh teman-teman provinsi untuk melakukan revitalisasi. Begitu penganggaran, anggarannya tidak disetujui karena inventarisnya itu berada di kabupaten bukan di provinsi. Nah ini juga mungkin nanti dari untuk teman-teman di BTKE di Kementerian SDM dengan provinsi itu bisa mengatasi hal-hal yang seperti itu, karena warga terutama ya misalnya di pedalaman, kalau misalnya mereka baru menikmati listrik 2 tahun saja, itu pun hanya 1 ampere satu rumah mendapatkannya hanya untuk penerangan saja. Setelah itu sekarang gelap lagi, mereka mengeluarkan uang cukup banyak lagi untuk memberi sholat. Tentu di Papua pun akan seperti itu, istilahnya case-case akan seperti itu ya. Kita kasih gambaran juga kepada teman-teman di di pemantau kebijakan ya, pemantau kebijakan. Kalau misalnya implementasi pembangkit listrik, terutama kayak untuk mempercepat peningkatan ada ya itu baterai besar Pak, BSN, baterai energi storage itu adalah baterai besar satu wilayah. Di sana adalah misalnya kalau di daerah Jawa itu sudah ada mobile baterai Pak. Jadi ada baterai besar, jalan-jalan itu sudah ada Pak.